Jangan lupa tonton terus Showback di Denkush Channel. Nah, balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkush Channel. Teman-teman, gua lagi ada di depan Hotel Salak Bogor. Jadi kalau lo bisa lihat ke sana, Jack, itu banyak banget mobil, semua jenis mobil, ya nggak sih? Bingung nggak sih lo mau beli mobil apa? Buat lo yang mau beli mobil bekas, jadi kali ini gua akan mereview mobil yang badak bandel. Seperti apa? Langsung aja deh. Nanti kita samperin, orangnya ada di sana, udah stay, udah nungguin gue. Kita akan bahas mobilnya. Nah, ini gue konsep baru sama si Jack. Gimana, Jack? Di Bogor. Aman ya? Ini konsep baru nih, teman-teman. Apa namanya? Langsung aja kita samperin mobilnya yang bandel itu. Tuh, ada mobil. Hampir ya, kena gue. Jadi, langsung aja yuk. Kita samperin. Kita akan ngobrol-ngobrol sama user, pemilik salah satu mobil. Langsung aja kita cek, yuk. Nah, Jack, ini mobilnya Xenia. Siapa yang nggak tahu mobil sejuta umat, ya nggak? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, teman-teman. Mobil yang worth it, recommended untuk dimiliki di tahun 2023. Belepetan gue ngomongnya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama usernya, ownernya. Oke. Nah, Om. Wes. Apa kabar, Om? Alhamdulillah. Dengan Om baik. siapa, Om? Dengan Rizky. Om Rizky. Jadi Om Rizky ini adalah viewer gue nih, Om ya. Oh, ya, Suka viewer nonton. banget. Suka nonton. Keren banget. Udah Channelnya subscribe dia. ya? Udah dong. Jadi gue ada beberapa akun buat nge-subscribe-subscribein channel yang keren. Oh gitu ya? Oke, Om Rizky. Nah, ini gue thank you banget, Om. Lo udah mau ngobrol-ngobrol sama gue. Jadi Om Rizky ini ngehubungin gue kan di DM kan. Betul. Ngobrol-ngobrol. Om, gue juga ada unit nih. Xenia, bla bla bla. Oke deh, boleh deh. Berapa lama pakai, Om? Sekian tahun gitu kan. Yeah. Akhirnya kita janjian di sini. Nah, ini Om, jadi ya seperti biasalah, lo tahu kan channel gue ngebahas mobil-mobil bekas nih. Cuman ada beberapa pembahasan memang nggak ada unitnya. Nah, kalau ini kan menarik banget nih. Ini unitnya ada. Kita ngobrol-ngobrol tentang unit ini, Om ya. Kebetulan kan milik gue sendiri gitu. Ini punya lo sendiri ya. Jadi ngomong-ngomong lu, review. bisa dijelasin ini gimana nih, Om? Dari lu beli dari baru apa dulu bekas bagaimana? Gue dulu beli sebenarnya take over sih, take over dari gitu? temen gue. Temen gue itu kan mutasi pindah kerja. Dia beli baru, selang sekitar Tahun berapa waktu itu? 2013. Oh, 2013 beli baru Jadi temen lo. bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret 2013 dia beli baru. Terus kemudian gue take over karena dia mutasi kerja. Gitu Oke. kan. Kebenaran dulu tuh gue punya mobil Ford Gala. Kembarannya Mazda Interplay tahun 1993. Itu kembaran Interplay, jadi Ford sama Mazda kan masih satu perusahaan tuh. Yeah. Mesinnya sama, yang bedain hanya interior dan eksteriornya aja sebetulnya sih gitu. Nah, keperluan gue adalah gue udah punya keluarga, bobotnya lebih banyak dan gue pun sering bawa apa ya? Karena gue kan orang fotografi juga, kadang gue bawa alat-alat kerja tuh suka susah gitu, kesusahan karena mobilnya sedan kan. Ya udah akhirnya gue putuskan untuk menjual mobil tersebut gitu, yang sedan itu akhirnya gue putuskan untuk ambil mobil ini. Awalnya sih gimana ya? Gue agak ragu sebenarnya karena kan banyak yang bilang nih mobil kaleng, ini kan mobil kaleng, susah disalip. Gitu ya? Iya, nyalip bentar depannya ada. Gitu. Kadang gitu kan susah disalip. Nah ternyata begitu gue tekadkan hati gitu, udah ambil aja nih mobil gitu kan. Ternyata enak banget. Enak banget ya. Tahun berapa waktu itu lo beli? 2000. Take over dari teman lo tuh? 2014 awal ya. 14, jadi setahun dipakai sama teman lo, baru lo pakai gitu ya? Oke. Nah, Om, sebelum kita lebih lanjut ngobrolin tentang kelebihan kekurangan, experience lo pakai udah sekian tahun, 2014 berarti udah berapa tahun tuh? 9 tahun. 9 tahun, gokil. Oke. Kita ini dulu ya ngobrolin
mungkin teman-teman biar mungkin ada yang mau beli, mungkin bentukannya kayak gimana sih gitu kan, detail-detailnya gitu kan. Boleh kita ngobrolin eksterior terus ke interior ya, baru nanti lanjut kita ngobrolin kelebihan kekurangannya. Siap. Oke Om, nah ini kalau misalnya peleknya gimana Om? Lo ukurannya gimana? Ini ring 14. Tadinya kan originalnya itu bawaan si Daihatsu-nya itu ring 13 kan, yang 1000 cc ya, yang khusus 1000 cc. Itu ring 13. Jadi gua lihat secara dimensional itu kan mobil yang emang All New Xenia kan yang 1300 pun dia sama gitu loh. Body nggak ada beda gitu kan. Jadi menurut gua kecil banget. Kecil. Makanya gua ganti 13 ring 13 dan bannya kecil. Ban dia tuh apa ya, nggak lebar, makanya gua standarin ke yang 1300-nya gitu. Karena gripnya lebih aman, terus juga ya performa untuk belok-beloknya lebih enak lah dibandingkan ring 13 itu terlalu. Jadi ini ring 14. 14 ya, naik 1 ya. Oke. Terus kalau eksterior apaan aja nih yang lo ini Om? Eksterior nggak ada yang gua ganti-ganti sih, semuanya gitu ya? standar ya. Spion. Iya dulu Spionnya gua masih tuh waktu bawaannya itu ya. Dia cerita si teman gue itu cerita. Spion ini dulunya spion batok yang biasa tuh nggak, yang kita kalau setel tuh harus lipat-lipat sendiri ya kan. Nah akhirnya ya diganti sama dia pakai electric mirror. Oh udah electric mirror. Bawaan pabriknya sih belum ya? Bawaan pabriknya belum, cuman di set di dealer udah pakai ini. Jadi wiring harnessnya udah diganti sesuai dengan standarnya ini gitu. Iya. Ini kaca film pakai berapa persen nih Om? Ini 80 ya. 80 ya. Kalau samping, kalau depan belakang 40. 40. Mungkin bisa lihat ke depan Om. Ini masih standaran sih kayaknya Om ya. Standaran banget. Standaran ya. Tapi ini dia bawaan pabriknya emang dia kayak ini ya apa? Lo ini kali ya? Lo cat gitu ya? Ini sebenarnya gue pernah nabrak dulu. Gitu. Jadi gue tinggal keluar kota. Gue lupa nih manasin mobil, ternyata gue nggak rem tangan. Jadi gue masukin gigi kan untuk safety lah supaya nggak turun gitu mobil. Gue lupa, begitu gue nyalain nabrak kursi. Oh gitu. Jadi gue beli copotan aja. Copotan dulu ganti ya. Ngeri kan sampai belah gitu. Udahlah. Makanya ini sampai sekarang kelihatan belang lah kayak gitu. Cuman gue nggak peduliin itulah. Maksud gue secara fungsional masih oke. Nah sekarang gitu. Ke samping sini masih sama sih ya. Masih sama semuanya. Masih sama sih ya. Masih standaran. Xenia tahun 2013. Generasi kedua ya. Generasi kedua ya. Nah sekarang gue pengen lihat ininya nih, interiornya nih. Silakan, nih si Jack bisa lihat di sini Jack. Nah ini interiornya teman-teman. Ini joknya lu masih bawaannya Om ya? Bawaan. Ini bawaan banget. Sebenarnya sih karena gue punya bocil ya. Sebenarnya pengen gue kulitin sih sebenarnya, cuman gitu. Berhubung gue kalau dapet testimoni orang-orang gitu, kalau disarungin tuh lama-lama kendor, udah mendingan standar aja. Gak nyaman sih. Kadang kalau misalnya udah terlalu kotor, ya gue paling tinggal panggil tukang cuci jok. Iya. Udah. Cukup luas, jadi buat 7 orang. 7 orang ya. Sebenarnya bukan 7 sih, kayak 5+2 ya. 5+2 ya. 5+2. Terus boleh lihat depannya nggak Om? Apa namanya? Kap mesinnya mungkin bisa dibuka. Boleh banget. Nah ini dia, wih. Engine ini udah lu buka. Udah lu ganti apa gimana sih? Apa nih kayak baru gini? Oh enggak, gue selalu poles. Oh ya? Setiap 2 minggu sekali gue poles. Wih, ini gue di luar ekspektasi gue. Rapi bener ya. Gue mikirnya kok kayak banyak part gitu, kok kayak ini ya simpel ya? Compact banget Om. Ini 3 silinder. 3 silinder. 1000 cc 3 silinder. 1000 cc 3 silinder ya. Tapi untuk secara part ini ya, radiator, terus kondensor AC, itu ukurannya sama dengan 1300. Ukurannya sama 1300. Jadi gitu kalau kita mau pakai yang 1300 radiatornya pun nggak masalah, sama aja. Ini lu seriusan bukan ganti baru? Enggak. Oh, cuma lu poles-poles aja? Poles-poles kayak aja. Baru anjir. ini ada capnya masih ada nih. Maret. Maret 2013. Maret 2013. Oh iya benar. Gue tuh orangnya paling nggak bisa kalau ngelihat mesin kotor gitu. Maksudnya debu itu kan akan nutup sirkulasi udara. Jadi kalau suatu saat panas banget gitu,
Itu akan menghambat pendinginan gitu aja sih. Makanya gua selalu Ya, bersihin. dibersihin ya. Oke. Gitu. 1000 cc, gokil nih. Iritnya kayak apa ini? Oke deh Om. Mungkin ditutup lagi aja kali ya. Siap. Kita tutup lagi, pintu-pintu kita tutup lagi. Kita lihat belakang nih, Jack. Belakang ada bantal sih. Ada. Ada bantal buat anak sih. Oh iya. Ya tuh, sederhana cukup luas lah, tuh ya. beginilah. Oke. Ini juga kursi bisa ini Bisa juga. diturunin. Ya, turunin. Buat 2 orang. Nah, biasanya gue tuh selalu bawa keluarga, atau kalau gue kerja itu gue pasang ini di ke depan ini nggak dipasang gitu ya. Ini tuh ditempatin kompartemen itu buat apa sih? Barang-barang fotografi, Oke. lighting segala macem gitu. Gitu ya. Nah, ini sangat proper untuk bawa-bawa seperti itu. Bawa barang-barang ini ya. Oke. Ya. Ini lu pakai apa nih Om? Oh, itu dashcam ya? Oh, dashcam ya. Lu pakai dashcam CCTV ya? mobil ya depan. Di belakang ya, itu penting banget tuh. Depan juga pasang lu ya? Pasang. Depan ya? Iya. Bener-bener. Kalau ada accident atau apa minimal ada rekaman ya kan di save kan? Iya, Ada kan? di-save, Kerekam kan? Di-save, direkam. Penting banget sih. Soalnya kalau zaman sekarang kan maksudnya banyak tindak kejahatan yang di luar nalar ya. Maksudnya orang pura-pura nabrakin diri padahal nanti Rese banget ya? iya. Malah kita yang ini kan yang disalah-salahin gitu. Apalagi kalau udah jalur puncak yang orang ini ngelemparin oli ke ban tuh. Wah, itu gokil sih. Iya. Makanya kalau ada Jadi ini lu minimal ada ini juga ya? Bukti rekaman sih. Itu. Oke nih Om, bisa ini kita kesini aja nih nongkrongan nih Om. Oke, siap. Kita sambil ngobrol santai. Sambil ngobrol. Jadi gue sekedar mau ngeliatin gitu ya teman-teman mungkin. Nah inilah penampakannya mobil Xenia tahun 2014 ya. 2013. 2013 1000 cc teman-teman. Mobil yang menurut gue ini mobil badak banget, bandel. Worth it. Kenapa worth it? Karena low maintenance dan bensinnya juga irit. Secara 1000 cc ini manual kan ya? Manual. 1000 cc nggak ada yang matic sih. Nggak ada yang matic ya? Nggak ada yang matic, manual. Oh, kalau yang matic itu si kayak Agia gitu-gitu kali ya? Ya. Oh iya, iya. Oh si Avanza, si Xenia ini nggak punya ya? Nggak ada. Nggak 1000 punya cc ya? itu. Oke. Nah terus setelah kita ngobrol-ngobrol tentang ini, gue nginjek kaki gue nginjek ban lo boleh nih Om ya? Nggak apa-apa. Mohon injek izin, aja. izin. Aman. Iya, aman. Nah ini apa namanya Om? Nah sekarang baru deh gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo Om. Apa namanya? Selama lu pakai nih, berarti udah 9 tahun ya? Udah 9 Sharing dong Om. Siapa tahu ada teman-teman yang punya budget gitu kan. Ini budgetnya ngomong-ngomong berapaan sih? Kalau sekarang nih di marketplace atau OLX? Under 100 ya paling sekitar Kayak 70 dapat, 80. 70 80 lah. Segituan ya? Iya, tergantung kondisi juga. Tergantung kondisi, benar sih. Nah kalau misalnya teman-teman nih ada yang punya budget segitu, wah gue boleh juga nih Xenia nih. Nah boleh dong, lu kan selaku user nih, pengguna udah 9 tahun pakai, kelebihan kekurangannya, atau lo mau cerita tentang apa selama memelihara ini, suka duka tentang memelihara ini kan pasti kan udah ada part-part yang diganti. Lu concern di sini nih kalau pakai Xenia, karena nanti dia rentan ini ya. Boleh gimana sharing Om? Sharing lu Om. Kalau selama gue pakai sih mobil ini, gue rasa untuk pemula-pemula ya yang mau beli mobil gitu ya. Maksudnya yang budgetnya di angka segitu yang tadi disebutin 70-80, ini worth it banget sih, worth it banget. Yang pertama low maintenance, bener tuh yang lu sebutin Om. Karena low maintenance itu apa? Karena dia penggerak roda belakang. Dimana gue pernah ngerasain dulu mobil sedan 93 itu penggerak roda depan. Kaki-kaki itu lebih ringkih gitu. Kalau menurut gue lebih ringkih. Iya, karena kenapa? Ini menarik. Bobot semuanya di depan kan. As roda nyambung ke ban itu langsung, ya kan, di depan. Jadi semua itu akan bertumpu gitu di satu sisi itu. Makanya kenapa kaki-kaki lebih ringkih, karena ada tumpuan mesin gitu ya, penggeraknya. Jadi lebih care aja kita dengan kaki-kakinya gitu. Gua ngalamin tuh dulu beberapa kali ganti kayak busing sayap, terus shock breaker, as roda gitu kan. Si ini, Xenia ini? Bukan. Oh, yang waktu dulu, yang pertama maksudnya. Ketika gue pindah ke Xenia, ini gue jujur aja di luar ekspektasi gue sebenarnya, karena gue kan udah kebiasa nih, misalkan setahun 2 tahun tuh gue ganti as roda nih, karena emang udah bunyi gitu kan. Kayak apa mobil lu yang awal? Ford Gala, dia sama kayak Interplay. Okay. Semuanya sama sebenarnya, kaki-kaki sama semuanya. Cuman beda eksterior dan interiornya aja. Gitu. Nah, ketika gue pindah ke Xenia ini, gue
bener-bener impress banget gitu loh. Apa namanya? Ekspektasi gue di luar ekspektasi gue. Di luar ekspektasi. Biasa keluar budget nih gue setahun. Iya kan, iya. sekian. Begitu cek servis rem segala macem, masih aman Pak, masih aman. Padahal kan gue waktu itu pernah ngelewatin jalan yang lumayan berbatu ya, di daerah gunung-gunung gitu. Pakai Xenia ini? Oke. Dan gue tuh maksud gue karena dulu pernah punya pengalaman gak enak dengan si mobil sedan itu, maksudnya gak enak tuh setelah ngelewatin jalan yang jelek, pasti langsung pasti ada apa-apa gitu, ke depannya tuh ada apa-apa. Nah ternyata pas Xenia ini enggak sama sekali. Di luar ekspektasi, karena gua perhatiin struktur konstruksi dia gitu kan, si kaki-kakinya itu kan penggerak roda belakang, jadi kaki-kaki depan itu los, nggak ada beban. Dia hanya rack steer nih, T-rod dan long T-rod, ball joint, sayap, udah nggak ada as roda buat muterin segala macem gitu. Makanya gua kenapa bilang low maintenance di kaki-kaki ya ini. Hebatnya sih gitu. Canggihnya Xenia sih begitu ya. Avanza Xenia sih sebenarnya. Oke. Gitu. Terus apa namanya? Jadi kalau misalnya yang udah pernah lo ganti si Xenia ini selama 9 tahun lo pakai? Nah, kelemahannya Xenia ada di rack steer sih. Oh gitu ya? Rack steer itu kan karena dia elektronik ya. Elektronik itu kan nggak ada apa-apa ya. Maksudnya nggak ada minyak, nggak ada apa, cuman rack steer aja gitu. Rack steer gua bunyi nih. Setelah berapa tahun? Setelah, ya kalau kita taruh umur ya, umur kan udah 10 tahun nih, 2013, 2023. Iya. 10 tahun, ya 10 tahun. Oh gitu ya? Lumayan jadi, lah kalau 10 tahun baru kena sih. Nah itu dia. Iya. Soalnya pengalaman temen-temen gua yang yang punya all new, yang kebenaran sih dipakai untuk narik online ya. Iya. Jadi baru 6 tahun udah ganti juga, karena dia tiap hari banget ya pakai kerja ya. Running time-nya udah parah. Ini banget, udah parah banget gitu kan. Nah itu ngomong, sorry gue potong. Ini mumpung gue inget ya, udah berapa kilometer nih jaraknya nih? Ini tuh 100 ribuan. 100 ribuan ya? 111 ribu. 111 ribu? 111 ribu. Oke, 111 ribu. Iya, 9 tahun tuh ya? Iya, 9 tahun. Oke. Jadi dulu tuh gua sempet kerja di kantoran. Mobil tuh keluar seminggu sekali. Gitu. Rata-rata sih orang-orang udah 130 gitu yang runningnya setiap hari ya. 130 gitu. Nah ini itu baru 111 ribu gitu. Emang masuknya sih standar sih ya kalau segitu mah. Betul. Masuk standar. Nah ini teman-teman, mobilnya Om Rizky udah dipakai 9 tahun. Kilometernya kurang lebih, jarak tempuhnya 100 ribuan lebih ya. Nah terus tadi yang lo bilang, Om, lo kan bilang tadi, ini gue selama 9 tahun udah kena rack steer. Nah itu lo ganti atau lo servis atau gimana? Nah ini menarik nih. Nah gimana tuh? Langsung disampaikan tuh, Om. Sebenarnya gini, kalau prinsip gue adalah apa yang rusak itu harus diganti gitu. Oke. Harus diganti. Sebenarnya ada beberapa part mungkin yang bisa diakalin gitu ya. Cuman pengalaman orang-orang, pengalaman temen gua sendiri gitu yang udah pengalaman rack steer di servis itu 6 bulan kambuh lagi, bahkan lebih parah. Gitu ya? Gitu. Nah, gua tuh ngehindarin itu, makanya udah gua ganti aja. Meskipun gua pakai aftermarket ini, gua jujur pakai aftermarket karena emang budgetnya aftermarket. Oh rack steer lu ganti aftermarket? Aftermarket. Berapa duit, Om, kalau boleh tahu? Di 1,3-an. 1,3 ya? Rack steer baru. Ya kan yang namanya produk aftermarket itu beda dengan servisan ya, pasti. Karena kan presisi dari segi presisi bushing, terus besi-besi dalamnya itu kan belum pada kemakan gitu kan. Pasti lebih awet tentunya gitu. Ya mungkin secara kilometer itu akan lebih rendah daripada original. Cuman kan balik lagi budgetnya gue waktu itu kan cuman segitu gitu kan. Ya udah akhirnya gue ganti aja lah daripada servis gitu. Ketika ke tempat servis pun direkomendasi ini untuk ganti sih karena APS. Gitu ya? APS takutnya sekitar 6 bulan begitu lagi. 6 bulan. Yang lo rasain geradak duduk gitu ya ketika ada jalanan rusak ya? Iya, setir kalau jalanan rusak ya kedek-dek ya, kanan kiri. Nah, terus kalau diputer dikit gitu ada bunyi tak tok ya. Itu
tanda-tanda tuh. banget ya udah. Iya, nggak nyaman ya nyetir Nggak juga. nyaman. Sebenarnya sih kalau dibilang lurus di tol gitu ya lurus Tetap aja. lurus ya? Narik nggak narik, biasa aja. Oke. Cuman nggak nyamannya tuh kalau ada benturan. Iya. Benturan di jalan itu yang apa? Iya. Speed breaker udah nggak enak deh. Oh iya, iya. Nggak enak gitu, nggak enak banget. Iya, iya. Kayak gitu. Oh jadi si Xenia ini kalau misalnya ngomongin Rextir dia di usianya 9 tahunan ya? 9 Lo tahun. ngerasanya ya? Ngerasa. Baru dia ini ya? Tapi ada satu mobil HRV ya? HRV bukan yang baru tapi HRV yang sebelumnya itu soalnya temen gue sendiri dia beli second udah dipakai udah pemakaian 3 tahun om. Dan katanya si HRV itu memang ada usianya si Rextirnya. Lu bayangin 3 tahunan om, 3 sampai 4 tahun. Udah aus dia udah minta ganti, gokil. Ini silakan pemilik HRV, bukannya gue mau ngebully, tapi gue dapat infonya seperti itu. Bukan sekedar dapat info, bahkan gue udah ngerasain mobilnya sendiri dan dia pusing beli yang orinya tuh di atas 10 juta bang. Emang gokil. Honda terkenal mahal ya kan. Iya. Di atas 10 gua nggak tahu di atas 10-nya apakah 15 apakah 13. Kalau ada yang tahu silakan komen. Dan aftermarketnya tuh kalau nggak salah 2 juta atau 3 jutaan gitu. Gua kurang ini juga kayaknya 2 juta lebih deh. Cuma katanya agak-agak ringkih si Honda itu. Kalau boleh lu pakai yang original. Tapi kalaupun misalnya yang pakai aftermarketnya juga kayaknya ya mungkin kayak setahun mungkin ya obrolan dari si bengkel yang ngejual itu sih. Waktu itu soalnya temen gue sendiri tuh. Apa namanya terus apalagi nih om? Cerita lo buat temen-temen tentang ngerawat mobil ini. Gue pernah bandingin nih Gimana om? konsumsi BBM sama Nissan March. Oh Nissan March ya? Nissan March kan ya sebenarnya harusnya sih Nissan March itu bobotnya lebih enteng ya, tapi saya nggak tahu sih ya. Gue nggak tahu sih ya, maksudnya bener apa enggaknya, koreksi gue kalau salah gitu. Nissan March itu lebih kecil, otomatis kan harusnya lebih irit ya. Ternyata enggak. Nissan March itu berapa sih cc? 1.200 nggak sih? 1.200 Iya ya, sih. 1.200. Ternyata borosnya tuh bukan nggak ketulungan sih. Serius. Itu gua ngisi 100.000 Pertalite. Iya. Ngisi 100.000 Pertalite. Itu seharian di Bogor muter-muter habis. Seriusan lo? Serius, padahal gua nggak seharian full-fullan ini ya, maksud gua. Dan lu nggak bejek juga? Nggak bejek gaya juga. nyetirnya? Enggak. Standar aja? Standar aja. Di dalam kota lagi ya? Jadi gue bilang 100.000 boros juga ya. Nah, gue bandingin sama Xenia ini. Wah, parah. 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 100.000 gue bisa 3 hari, 4 hari. Tapi gue udah muter-muter ya? Itu makanya gue hebatnya sama Xenia tuh gini, salutnya sama mobil ini tuh gitu. Nah, itu bukan kelemahan konsumsi bahan bakar, ngomongin konsumsi bahan bakar tuh ya? Istilahnya kalau kita ngejar torsi yang gede gitu ya, yang lumayan kerasa torsinya, Xenia 1000 ini lumayan bagus dibandingkan 1.300. Oke. Nah ini gue lempar dulu nih, teman-teman, lu mau Xenia pilih yang 1000 cc atau yang satu lagi 1.300 cc. Silakan komen di kolom komentar. Lanjut Om. 1.300 tuh emang horsepower-nya tinggi ya. Dia lebih tinggi dari ini pasti. 4 silinder, cc besar ya kan. Di tol juga kalau mau bejek juga nyari horsepower, nyari top speed enak. Tapi kalau lu mau stop and go di tanjakan, ayo pakai gitu ini. Ya? Iya. Stop and go ya. Stop and go. Tanjakan libas, enak om. Enak banget nih mesinnya ya. Gue pernah nih pengalaman lewat Cibulan itu jalur alternatif ke puncak. Cibulan. Jadi kalau dari Gadok tuh belok kanan yang lewat Polsek tuh. Nah itu kan beberapa tanjakan yang gokil ya, ekstrim ya. Gokil. Yang belok situ tiba-tiba ke kanan nih, gue tahu. Gua lewat situ tuh full muatan, terus stop and go, nemuin stop and go. Dan alhamdulillah nggak ada masalah gitu dengan apa ya, dengan nyalain AC gitu, aman-aman aja, libas. Karena emang yang pertama torsinya dia gede ya, gede. Jadi di tarikan bawah tuh enak. Bahkan yang paling gue seneng nih di gigi 3-nya. Kenapa tuh? Gigi 3 ini bisa sampai 90 gua kalau gua ya? Iya, serius. Gila ya. Serius. Ini ngomong-ngomong bejek, pernah lu bejek sampai berapa ratus kilometer per jam, Om? Sampai 100, gaspol apa? 140. 140. Gua nggak berani. Tapi dia agak limbung ya.
Iya nggak sih kalau di tol? Apa nggak begitu? Agak limbung sebelum gua pasang stabilizer. Oh gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong stabilizer, nah gimana tuh Om? Jadi bawaan pabriknya ini tuh dia belum diiniin dengan stabilizer ya? 1000 cc belum Belum ada, ya? belum ada sama sekali. Bahkan jadi- waktu itu pernah gua kesana mau pasang, dipentalin gua. Oh gimana tuh? Katanya 1000 cc ini nggak bisa dipasang stabilizer. Lu kayak pasangnya di mana? 1300. Gua pasang di bengkel resmi. Bengkel resmi ini ya Daihatsu ya? Iya, Oke. di bengkel resmi. Katanya nggak bisa dipasang. Ini tuh harus cross membernya harus ganti, katanya. Cross member. Cross member harus ganti. Gua nggak percaya, masa iya pabrik nyetak rangka tapi ada yang khusus untuk 1000, ada yang khusus untuk 1300. Kayaknya semuanya satu cetakan deh gitu ya istilahnya ya, kalau kita pikirin gitu kan. Satu cetakan. Dan akhirnya gua tanya ke Toyota, gua pesen lah di Toyota, bisa nggak? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Di Toyota. Nggak gini, sorry. Jadi ada rekanan Toyota bengkel namanya Auto Expert. Oke. Auto Expert itu yang operasiin adalah mekaniknya Toyota. Kenapa dia bikin sub brand itu? Karena dia pengen ngehandle brand di luar Toyota gitu. Oh gitu. Tapi di brand di luar Toyota itu apa aja? Kayak Xenia, terus Honda juga bisa, Oh ada dia. Nissan juga bisa. Bengkelnya apa namanya? Auto Expert. Auto Expert itu. Auto Expert bengkel. Oh gitu. Kalau di Bogor ini cabangnya baru di Panduraya. Oh, ada ya? Seberang. Oh tulisnya Auto Expert. Auto Expert. Oh gitu. Auto Expert. Auto Dia Expert. operated by Auto 2000. Oke. Mm. Nah lu ke situ lah. Gua ke situlah kan. Dicek bawahnya nih, diangkat kan, dipakai Iya, lift kan, iya, diangkat, dicek. Ini ada dudukannya. Oh gitu. Tinggal pesen aja Om katanya. Ya udah saya pesen tuh semuanya saya pesen. Udah. Apa aja sih yang lu pesen Om? Partnya? Stabilizer bar, Ah, bracket, oke. busing stabilizer. Iya. Stabilizer bar kan ada busingnya tuh dudukannya ya. Itu yang gue pesan. Terus sama link stabilnya. Total berapa duit? Kalau untuk link stabil lumayan. Harganya tuh sekitar 800-an. Total semua tuh? 800-an total 1.200.000 lah ya Semuanya? semuanya. 1.200.000 ya? 1.200.000. Lah itu kok si dealer Daihatsu-nya pada saat lu datang kenapa dibilang nggak bisa ya? Nah, Kan itu maksud gua kan dia kan jadi keluar nih spare part-nya terjual gitu Nah kan. itu dia, gue nggak ngerti. Dan gue tanya, kalau gue pesen stabilizer bar, itu harganya beda 50.000 dengan Toyota. Mahalan Daihatsu, gue aneh. Bingung gue Kocak bilang. ya? Iya kan sama-sama Astra gitu loh, kok Iya. bisa ada perbedaan harga. Apalagi gitu. ini di Daihatsu-nya langsung gitu kan. Kenapa jadi lebih mahal ya? Iya, gue tuh kadang suka bingung sama apa ya, maksudnya kok ini nggak mau ngecek dulu, nggak mau compare dulu dengan yang lain gitu, Iya, iya. dengan mekaniknya. Kayaknya sih mungkin ya karena males kali ya. Oh Gitu. iya, iya. Atau mau Baru oknumnya kebetulan pas lagi saat itu Sebenarnya sih mereka kalau gue mau bukan baca, oknum maksud gua pas lagi nggak enak badan apa dia bilang Om nggak bisa apa gitu gua nggak tahu deh. sebenarnya Soalnya sih gua di part bingung yang lain katalognya bisa. mereka memang nggak ada. Di apanya? Part katalog. Kan setiap di mobil part tuh ada katalognya nggak ada. Part katalog nggak ada. Mereka nggak mau keluar dari situ mungkin. Oh iya iya ngerti gua. Mungkin dia nggak mau prosedural dia kali ya. Prosedural mentoknya. Cuman Mungkin kali ya. setidaknya Oh. kalau dimentalin gitu banget ya gue agak kecewa aja gitu. Iya 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 Lah kan iya. Gue Nggak bisa gitu ya. Iya. Terus kelemahan ini tuh ada di transmisi. Om boleh nggak gua potong dulu sebentar. Ya, gimana? Ketika lu tadi total 1,2 keluar nih, lu pasang stabilizer kan. Ada 3 part yang lu ganti tadi ya. Paketannya untuk stabilizer mobil ini lah ya. Yang pertama apa tadi Om? Stabilizer bar, Stabilizer bar, busing stabilizernya, busingnya, terus bracketnya, bracketnya, link stabil. sama link stabil. Itu total 4 itu harganya 1,2. Udah plus pasang waktu itu?
Belum? Kayaknya belum deh. Belum ya? Mungkin bonnya tambah. terpisah. Gua nggak ingat Oh. pasangnya berapa ya, 150-an. Oh, ada biaya pasang lah ya, 1,3 lah ya, 1,4 lah. Nah, itu setelah lo lakukan penggantian itu, yang lo rasain gimana bedanya? Lu stabil banget. Emang nggak stabilnya sebelumnya gimana, Om? Jadi ya gua rasain tuh kalau misalnya ada speed breaker yang kecil-kecil tuh nggak di tol tuh yang tek Oh iya, iya. kecil-kecil itu. Aha. Ya kadang tuh setir kadang suka ngebuang. Maksudnya ngebuang itu ada getaran sedikit lah gitu, ada getaran kanan kiri gitu kan. Oh gitu ya? Cuman nggak signifikan kayak rak setir rusak, beda ya, Oke. beda. Oke. Dan ketika udah pasang, Ah. anteng. Oh, Kalau gitu? gua kecepatan 80, Iya. 80 km per jam, Ngelewatin gituan? kayak gituan, gua lepas setir, anteng. Oh gitu Setir ya? tuh lurus aja, gua lepas gini aja udah. Oh gitu ya? Beda banget ya? Beda banget. Oh. Terus kalau ada lubang yang dalam di satu sisi, misal di kanan atau di kiri gitu, Iya. kita kan jegluk gitu ya Betul. biasanya ya, kan Ah. ngerasanya gitu. Nah ini tuh lebih apa ya, lebih nahan. Oh. Dia nggak terlalu ngebuang. Oh, oke. Gitu. Oh, udah ada stabilizer itu Karena kali ada ya? stabilizer. Nah itu sayang banget gitu, maksud gua kenapa 1000 cc nggak dipasang dan dibilangnya nggak bisa gitu. Iya. Padahal kan ya Iya. bisa sebenarnya. Betul, betul. Arahin kek ya? Iya. Gitu ya? Dan- Pak, ini bisa, Pak. Dan Tapi itu partnya inden katanya, nggak available. Jadi harus Oh. inden 14 hari. sementara di auto apa? Di auto export Auto expert ada ready. enggak, tinggal pesen. Oh, tinggal Ready tapi tinggal pesen kan dari pusat kan. Oh, gitu. Pusatnya kan di Jakarta. Oh. Jadi tinggal pesen di Berapa lama tuh Toyota. nunggu? 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari bentar ya? langsung pasang. Oh, cepet tuh. Cepet. Makanya gua agak bingung juga ya dengan Iya, iya. apa ya, dengan kebijakan mereka tuh ya, Iya. gua nggak ini sih, cuman maksudnya di part katalog mereka nggak ada gitu. Iya, Gua iya. tahu nggak ada, tapi setidaknya dia menjelaskan gitu. Yes. Kalau dudukannya sebenarnya sama. Kalau mau Yes. pesen aja gitu. Yes. Iya. Iya kan. Cuan juga buat mereka dong. Iya loh. Iyalah. Jualan mereka kan, Iya. spare part. Aneh gitu. Oke. Terus tadi lanjut, Om. Setelah itu lu mau jelasin apa tadi tuh? Transmisi Transmisi gimana, Om? jeleknya di Avanza Xenia Ah. 1300, 1000 atau 1500 kali ya. Yang Oke. Matic gua nggak, kalau Matic gua nggak tahu sih. Iya. Cuman yang manual risik, noise. Transmisinya? Transmisinya tuh noise, tapi nggak rusak. Kayak gimana contohnya? Gua ngerti gua. Jadi gini, kalau nyala AC, Hmm. dia kan ada getaran lebih ya. Hmm. Kalau yang 1000 kan getarannya lebih gede dibandingkan yang 1300. Hmm. Dia tuh pasti bunyi rock bunyi gitu. Padahal nggak rusak. Padahal olinya ada. Padahal Gitu. iya. Bunyi gitu. Gua kira mobil gua yang bermasalah. Ternyata Semua mobil yang tipenya all new ini yang manual begitu. gitu ya. Terus kalau gigi mundurnya tuh berisiknya bukan main, yang Jadi? noise itu yang ngedengung. Kan Ah. gigi mundur pasti dengung tuh. Ah. Berisik. Gitu Iya. ya. Oh, oke. Berisik dia. Dia lebih apa ya? Lebih kedengeran lah suaranya gitu. Oke. Iya. Gitu iya. sih. Oke. Iya, iya. Oh, itu transmisinya ya, menurut lo si Xenia itu kayak gitu ya? Ada kelemahannya ya? Ada kelemahannya itu. Oke. Sampai apa? Gua compare 4 mobil Hmm. yang punya, kan kebenaran gua ikut klub Avanza Xenia. Oke. Sama- Tapi satu ya, Avanza Xenia namanya, bukan Xenia doang ya? Iya, Avanza Xenia. Avanza Xenia ya? Avanza Xenia. Oke. Nah, gua tuh disayangkan kenapa sekarang Avanza Xenia tuh yang generasi paling barunya penggerak roda depan. Tapi itu gue dapat bocoran sama orang Auto 2000 itu tuh mau dipasangin hybrid gitu. Gitu ya? Nanti ada hybridnya. Betul. Kayak kita mau ngarah ke sana nih, cuman setengah-setengah dulu, pelan-pelan dulu, hybrid dulu, nanti lama-lama full udah mobil listrik nih. Dengar-dengar sih Gokil, gitu. iya kan? Karena diganti kan sekarang penggerak roda depan semua kan. Gitu dia. Gue sayangin sih itu sih. Cuman gue yakin sih namanya spare part ini sih banyak yang pakai, nggak akan stop sampai secepat yang lain gitu. Maksudnya kayak bengkel kayak merek Ford. Dulu kan ATPM-nya kan udahan tuh. Akhirnya kan spare part-nya susah nyarinya. Iya, nggak akan putus secepat itu sih. Oke. Nah, Om, tadi kan lu sempat sampaikan tuh kelemahannya gitu kan. Nah, mungkin langsung kita ngadep sini aja, Om. Apa namanya? Itu kan kelemahan dari Xenia tadi, ada beberapa poin yang lu sampaikan nih. Gue juga baru tahu tadi. Nah, terus kalau misalnya ngomongin kelebihan nih, biar teman-teman yang nonton juga semakin pede,
ketika mau ngambil unit Xenia mungkin kan. Kalau kelebihannya apaan aja yang pakai ini mobil? Yang ngerasa lu kayaknya gila nih, sangat membantu gua banget nih. Selama lu pakai. Badak ya, tenaganya gede. Oke. Tenaganya gede. Tenaga tuh torsinya gede. Oke. Torsi ini tuh 1000 Kan cuma cc. 1000 cc. Gede. Tapi tetap ya, larinya lumayan. Torsinya gede. Jadi gini Om, ini gua jelasin secara mekanisme ya. Oke, Gua sedikit tahu sih, Oke. gitu kan. 3 silinder. 3 Oke. silinder itu pengapian itu misalkan dari piston 1 ke 3 ke 2. Oke. Ya kan, pengapiannya gitu. Udah balik lagi ke 1. Dia Yes. kan cepet. Yes. Kalau 4 silinder misalnya dari 3 ke 4 ke 3 ke 2 misalnya ya. Oke. Gua nggak tahu sih itu urutannya bener apa enggak. Ya. Misalkan gitu, itu kan untuk 1 kali putaran itu kan otomatis butuh waktu lebih lama. Yes. Nah, kenapa Xenia itu torsinya besar ya? Gua kira seperti itu gitu, karena dia 3 silinder. Proses kinerjanya lebih sedikit gitu ya, lebih cepat gitu ya. Bahkan Yaris GR yang coupe ya, yang 2 pintu, yang GR Sport 3 silinder. Iya, iya. 3 silinder, nggak ada yang 4 silinder. Wah, itu gokil tuh, anjir, mahal Nah, banget mobil. Apalagi menurut lo kelebihan ya? Tapi lu mau menyampaikan kelemahannya juga masih ada nggak? Kelemahannya masih ada. Apa masih tuh? Ada. Berisik ya. Berisik ya? Berisik kalau hujan tuh tak. Di atas ya? Ini ya? Iya. Jadi kedengeran sampai dalam gitu ya? Sampai dalam. Apa dia tuh atap-atap langit-langitnya kurang kedap, gimana? Nggak tahu juga deh. Sebenarnya gue pengen pasangin peredam ya, cuman peredam yang bagus itu harganya lumayan. Lumayan. Gitu kan, lumayan. Gue pengen pasangin tuh peredam aspal waktu itu, karena maksudnya ya dari bahan aspal yang kayak, aduh mereknya apa ya, gue lupa. Pokoknya dari bahan aspal ya. Oke. Cuman bobotnya kan jadi berat. Oh gitu. Bobot mobilnya nambah dong. Sedangkan 1 lembar aja gue pegang tuh lumayan berat. Kalau Oh, ya? misalkan 1 bagian ini kebayang kan, Iya, iya. nambah bobotnya gitu Iya, kan. iya. Ya udahlah, gue harus beli peredam yang bagus tuh. Ada 1 merek namanya Noiskill gitu ya. Iya. Yang bentuknya kayak foam gitu, bagus buat menyerap suara gitu. Iya, Cuman masalahnya lumayan harganya. Nanti dulu deh gue bilang kan, gue nikmatin dulu aja. Iya, iya. Gitu. Oke. Kelemahannya itu, terus Itu ya. kelebihannya sih ya udah pasti irit. Nah, Irit. kelebihannya nih, teman-teman. Irit, terus kalau apa namanya di tanjakan stop and go tuh enak banget. Ya, enak banget ya. Enak Dia banget. berapa banding berapa sih? Average Average 1.15 nyampe, Bro? 1.15, 1.14, 15 nyampe. nyampe ya. Nyampe. Wah, irit. Dan kebenaran gue tuh orangnya nggak pernah ini ya, bukan nggak pernah. Dulu banget gue pakai Pertalite bertahun-tahun. Oke. Cuman ketika ke bengkel yang lumayan proper alat pengecekannya, kan mereka ada kayak kamera yang masuk ke lubang itu loh. Itu kerak karbonnya banyak banget. Parah ya? Parah. Oke. Nah, gue nggak pernah mau pakai lagi tuh Pertalite. Gitu ya. Ya, Oh, jadi lu sekarang konsumsi kasih minum apa nih? kuning. Oh. Shell. Oh, gitu. Si kuning. Shell yang berapa ini, Om? 92 aja. 92 ya. 92. Dia berapa sih seliternya? 13 ribuan. 13 ribuan ya. Oke. Bukannya gimana sih, cuman maksudnya gue udah merasakan ketika gue pakai itu tuh performanya itu Emang lebih enak ya? lebih enak, Oke. lebih enak. Dan untuk apa ya, untuk ngejar speed yang gue bilang, kalau gue bojek sampai pol-polan tuh gigi 3 bisa 90, ya bener bisa 90. Asal minumnya dia tuh, si Iya. kuning tuh ya, kerang kuning ya. Dan olinya, nah ini nih Aha. masalah oli nih, oli lu jangan pakai oli palsu dah gitu. Jangan pakai oli palsu, jangan pernah telat ganti oli. Insya Allah nih mobil top banget dah. Gitu ya. Kenapa, Bro? Lu concern banget di situ? Kalau Ya, sampai telat. kalau sampai telat akan menyebabkan ini ya, lumpur di mesin ya. Gitu ya. Gue pernah beberapa kali ketemu customer di bengkel itu pas ganti oli, dia tuh bilang, ini kilometer kayak udah 15.000 saya. Padahal kan maksimal ganti oli 10.000. Iya, iya. Tapi gue ganti olinya 5.000. 5.000 ya. Nah, Om, tadi gimana tadi, Om? Jadi kelebihannya selain daripada lu bilang irit gitu kan. Terus torsinya gede, Ya. sama lu bilang tadi kalau boleh lu concern jangan sampai pakai oli palsu. Iya, jangan sampai oli Nah, palsu. cuman ada tips nggak dari lu? Nih, ngomongin oli kan orang kadang sibuk kerja gitu ya. Terus weekend waktu dia buat keluarga. Oh iya, gue lupa nih ganti oli. Dia main yang dekatnya aja deh. Sementara udah janji sama keluarga mau jalan-jalan misalnya gitu ya. Wah, supaya nggak cancel,
ya udah deh, gue menuju ke lokasi yang udah dituju sama keluarga di daerah situ aja, nyari bengkel terdekat ganti oli gitu. Nah kita kan cuma nggak tahu nih, wah oli di apa bengkel terdekat ini bener kagak di olinya, yaudah bodo amat deh, yang penting gue ganti oli. Tips dari lu yang penting gimana sih ya? Kadang gue bingung, gue bukannya apa namanya ngejat bengkel-bengkel yang sembarangan itu dia oli palsu ya, enggak lah ya. Tapi kan kita juga perlu tahu nih, mandatori lo bakalan dapat oli yang enggak palsu tuh, ada tips nggak dari lo sih? Tipsnya dari harga dulu sih. Gitu. Harga kita di official store ya, lu gampang lah. Cek online sekarang kan gampang ya. Iya, iya. Tinggal Tokopedia, Shopee dan lain-lain lah gitu kan. Cek harga online-nya berapa. Kalau misalkan kita beli oli ternyata harganya turun banget gitu, misalkan beda 100.000, ya udah itu bisa diindikasikan adalah oli palsu gitu kan. Kenapa bisa diindikasikan itu, kayak harga aja udah beda gitu kan. Nah terus kalau bisa sih beli online aja ya. Jadi misalkan kalau nggak ada waktu gitu kan, kita beli online, pesan online terus bawa. Lu datang kasih olinya. Iya, kasih olinya. Jelas-jelas gitu. lu yang beli itu. Iya. Iya. Beli official store-nya langsung. Official store udah. Iya sih. Kalau misalkan emang nggak suka belanja online ya beli di ininya, beli di store pom bensin ya. Iya, udah paling bener tuh. Udah paling bener. Iya sih. Udah paling. Ngomong-ngomong lu ini pakai dikasih oli apa sih Om? Kalau secara mereknya? Lu yang rekomen lu tahu? Castrol. Castrol enak Castrol, ya. 530. Nah, ngomong-ngomong oli, lu per berapa kilometer? 1000 kilometer ganti oli mesin nih? 4.800-an. Segituan lu ganti itu ya? Oh gitu ya? Padahal umurnya kan katanya bisa 10.000. Iya. Itu gua ganti segitu. Tapi lu beli olinya yang untuk berapa? Rekomendasi untuk yang 5.000? 530 tuh di 10.000 kalau nggak salah. Oh gitu ya? Kalau nggak salah orang. Tapi lu jarak 4.800 lu ganti? Gua ganti. Oh gitu ya? Alasannya kenapa Om? Ya karena gini, kalau gua kena macet, kalau gua di lampu merah kena macet, itu kan mesin running. Sirkulasi oli jalan, kilometer mati. Iya. Nggak patokan dari kilometer dong, harusnya ya kan dari running jam kerja mesin gitu. Jadi kenapa gua spare harusnya kan di 5.000-an gitu kan. Kenapa gua spare di 4.800 ya karena itu alasan gua gitu. Gua nggak mau nih mobil kenapa-napa gitu. Dan ini tuh apa namanya? Udah gua overhaul banyak sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, maksudnya. Udah lu overhaul banyak tuh gimana? Overhaul banyak tuh maksudnya gini, di sistem pengereman ya terutama. Nah ini nih jadi agak manjang lagi nih sedikit. Gak apa-apa. Di sistem pengereman, wheel cylinder udah gua ganti. Wheel cylinder tuh gentong tromol tuh. Kalau emang kenapa sampai lu ganti? Lu ngerasa nggak nyaman? Bukan nggak ada nyaman. kerusakan? Ini mobil udah 10 tahun. Kalau misalnya gua nggak ganti, lu pengen peremajaan aja deh ya? Iya, peremajaan. Sebenarnya nggak ada bocor. Sampai teman gua bilang, lu ngapain ganti sih kayak ginian gitu kan? Oh, gitu. Orang nggak kenapa-napa. Nah, lu kenapa tuh? Bukannya kenapa-napa, gua kalau misalkan suatu saat bocor, rembes, tiba-tiba rem blok kan gua nggak lucu juga gitu kan. Ini mau ngomongin rem nggak usah macam-macam deh. Ngeri ya nggak sih? Iya. Puri parah. Nah, terus juga orang kadang suka diabaikan nih kuras minyak rem. Sebenarnya kan minyak rem itu adalah hal yang fatal juga buat apa ya? Buat kita maintenance gitu. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya minyak rem itu udah banyak kandungan air, dia akan menyebabkan karat di kaliper dan sistem pengereman di dalam itu. Makanya kalau lu kuras Om, misalkan mobil-mobil yang nggak pernah dikuras gitu, tiba-tiba lu kuras, itu minyak hitam. Karena udah oksidasi segala macam. Gini loh, pengereman itu kan nempel di cakram, nempel di disk gitu kan. Menghantarkan panas, ya kan, si minyak mendidih dong, si minyak yang ngalir ke situ dia akan mendidih, lama-lama dia oksidasi, akhirnya ada kandungan air. Nah udah di situ, ya menimbulkan karat itu dari situ ya. Dari situ, orang pada nggak ngeh, maksudnya orang rem gua nggak kenapa-napa gitu kan. Jadi better menurut lo dilakukan maintenance-nya adalah 20.000 kilometer ya. Ganti minyak rem semua. Minyak rem 20 km. 20.000 ya? Iya. 20.000 kilometer ganti minyak rem tuh teman-teman. Masukan dari Om Rizky. Masukan juga buat gue. Gue tuh bikin konten begini tuh sambil gue ada hal-hal baru. Ya juga ya gue bilang. Minyak rem. Karena nyawa hubungannya kan. Benar. Rem itu selamatan, gila lo. Tuh rem gila number one ya. Iya nggak sih? Lu gue bejek kalau suatu saat ada rem mendadak, lu pasti mobil depan berhenti ngedadak ngerem. Kalau sistem pengeremannya kurang oke, nggak fit, nah aduh
Bahaya, makanya remblong, nauzubillah min dzalik deh. mindset yang harus dirubah dari kita tuh adalah jangan sampai nunggu rusak gitu Betul, aja. Jangan betul. sampai nunggu rusak. Kita harus maintain Aware terus, aware Betul. terus gitu. Gimana sih ini mobil keluar dari dealer, keluar dari showroom, dianterin ke kita nyaman. Ketika ada ngerasa nggak nyaman, kita harus balikin ke kondisi yang nyaman itu gitu loh. Betul. Setidaknya mendekati lah gitu kan. Iya. Apalagi ditambah dia sudah usianya 10 tahunan ya Om ya. Iya, Nah, kita juga harus inilah, harus aware harus juga. aware banget sama situasi kondisi mobil yang kita pakai, apalagi dipakai kaki banget nih tiap hari gitu kan. Iya. Buat nemenin kita kerja kemana-mana. Oke Om Rizky, nah ini kita ngobrol udah panjang lebar, lu udah banyak sharing sama teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin memiliki unit Xenia. Nah ini penjelasan Om Rizky menurut gue berfaedah banget ya nggak sih. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat lo yang khususnya yang mau beli unit Xenia mungkin kan. Mungkin bingung nih Om, gue mau beli Xenia apa Avanza ya? Apa Xenia aja deh penjelasan Om Rizky kayaknya iya juga ya. Kayak oke nih gue tertarik deh gitu kan. Jadi siapa tahu ini bisa dijadikan referensi gitu kan. Nah terakhir Om, dari lo closing statement ada yang ingin disampaikan buat calon yang akan memelihara Xenia atau buat para di klub Avanza Xenia, buat para teman-teman pecinta otomotif, bebas lo mau nyampein apa, closing statement silakan Om. Gue sih nggak nyebutin ini ya, maksudnya nggak nyebutin misalkan lebih baik mobil baru atau mobil second gitu, ya kan. Kalau misalkan ada duitnya monggo beli yang baru gitu kan, monggo beli yang baru. Cuman kalau misalkan rekomendasi gue adalah beli Avanza atau Xenia itu sama aja, tapi yang masih RWD, masih penggerak roda belakang. Ini yang bandelnya di sini nih, di generasi ini. Gua nggak tahu sih karena kan mobil yang baru ini penggerak depan ini kan baru keluar. Ya jadi testimoninya masih sedikit lah, ya kan. Cuman kalau dari maintenance gue udah ngalamin ngerawat mobil ini tuh luar biasa, irit top. Kalau mau beli mobil second yang Avanza Xenia ini sih maksud gua yang generasi ini. Generasi ya. Ini gen berapa Om? Gen 2 sih ya, Gen kalau 2 dari ya? model sih Gen 2 ya. Gen 2 ya? Gen 2, Gen Oke. kedua. Oh, Nah, sebelum closing Om, pajaknya berapa duit ini setahun? pajak di 19. 19 ya? 1,9. Oke. Tuh teman-teman, 12. harganya di OLX, di marketplace atau online lainnya itu 70-80 tergantung kondisi ya Om ya. Tergantung 70-80 atau mungkin ada yang di atas itu. Terus ini 1000 cc, irit, pajak setahunnya 1,9 Om ya. Jadi kalau lo ada yang mau beli mobil Xenia, silakan cari di tempat online atau lo beli ke perorangan, silakan. Tadi penjelasannya dari user pengguna Xenia langsung dari Om Rizky. Gue juga baru ngedengerin langsung spontanitas nih. Jadi gue nggak pernah briefing sebelumnya, kita ngobrol-ngobrol sedikit aja Om ya. Sama teman-teman. Jangan lupa cek detail. Cek Kalau detail mau beli, tentunya ya. Cek detail. Cek detail ya. Pokoknya jangan asal body mulus. Gitu. Dari luarnya bagus, ternyata pas di bawah Nggak berantakan sesuai ekspektasi gitu kan. Iya. Cek dulu sih, karena kan Oke. masing-masing user beda ini ya, beda cara dia ngerawat kan. Gitu sih. Oke. Nah, terus teman-teman, Om Rizky ini dia adalah seorang fotografer ya Om ya? Yeah. Seorang fotografer. Lu bisa kunjungin ke Instagram ya. Nah ini sama si Jack bisa ditampilin Instagramnya Om Rizky. Foto-fotonya di Instagramnya juga Jack ya. Bisa lu tampilin Jack. Sedikit Siap. menyampaikan gitu kan. Siapa tahu Om yang nonton ini ada juga mungkin dia pengusaha kuliner mungkin, makanan atau apa. Butuh bantuan lu bisa kali itu Om ya. Bekerja sama ya. Bisa banget. Nah itu lu sedikit cerita tentang dunia kerja lu itu Om. Jadi gue ini dari tahun 2010 kan itu menekuni fotografi ya, Oke. fotografi. Cuman fokus di produk dan makanan itu di 2018. Oke. Gue 2018 gue Ya. fokus di produk dan makanan karena gue ngerasa nggak cocok di genre wedding, event. Gue nggak cocok karena feel gue tuh nggak nyampe, makanya gue ke produk dan makanan. Dan alhamdulillahnya selama gue jalanin marketnya berkembang sih. Oke. Berkembang Oke, gitu. ya. Gitu kayak gitu sih. Jadi ada beberapa portofolio nanti mungkin
Bisa Iya, iya. ditunjukin. Bisa lihat di Iya, Instagram ya. Bisa lihat di Instagram. Di Instagram ya. Oke. Nah itu teman-teman, kalau lu pengen, wah kebetulan nih gue nonton Denkus Channel, gue lagi nyari fotografer nih buat fotoin jualan Siap. makanan gue ini, bisa dong ya. Siap, Langsung siap. aja lu hubungin Om Rizky. Rekomen dah pokoknya, karena gue lihat Instagram lu ya, hasil foto lu oke-oke banget nih. Iya kan? Oke, ada lagi Om yang mau disampaikan tentang Xenia? Gue Cukup? rasa sih cukup sih. Cukup ya? heeh. Oke, Cukup. sekali lagi thank you banget Om ya. Thank Lu you banget. apa namanya, waktunya udah sharing-sharing Siap. di channel gue, Denkus Channel. Mungkin next konten kalau lu ada info apa tentang mobil mau kita bahas bareng, boleh kita janjian lagi untuk bikin konten selanjutnya ya. Siap. Oke, teman-teman, mungkin cukup itu video kali ini. Gue udah capek banget ya kan, ngoceh-ngoceh mulu dari tadi. Ya Jack, gimana Jack? Gue lagi sama si Jack di konten baru nih Om. Sambil berdiri gitu kan. Openingnya dari luar pinggir jalan anjir. Kalau kalian ini apa namanya, silakan dong berkomentar tentang konten ini gitu kan. Silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa share video gue supaya viral ya nggak sih. Terus like, komen, share. Jangan lupa juga follow Instagram gue Denkus Channel dan follow Instagram gue, TikTok gue Denkus Channel. Jangan lupa juga follow Instagramnya Om Rizky. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.